Bang, kalau lu belum sanggup tracking orang hanya dengan satu link, berarti kemampuanmu masih di bawah. First blood. Belajar terus soal komputer ya. Enemy double kill. Kalau memang merasa janggal, berarti ilmu komputermu belum sedalam itu. Enemy triple kill. Menjawab pace komputer yang nggak paham hacking. Enemy maniac. Hai, saya El, dan ini adalah Tol Komputer episode. Salah, ini hanya video curhat kekecewaan kepada sahabatku Mr. Bird yang mencoba men-take down videoku. Video ini akan terbagi menjadi beberapa bagian, mulai dari komentar Mr. Bird di video Tol Komputer episode ke-63, video live klarifikasi Mr. Bird, dan email dari YouTube terkait permintaan takedown video. Karena durasi yang cukup panjang, kalian dipersilakan menonton sesuai petunjuk chapter yang diberikan. Oke, mari kita bahas. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat membuat Tol Komputer episode ke-63 yang membahas kejanggalan beberapa video Mr. Bird, terutama konten-kontennya terkait pelacakan lokasi penipu dan wajah penipu. Setelah tayang beberapa waktu, tak disangka Mr. Bird sebagai pemilik channel berkomentar di video tersebut. Isinya kurang lebih, "Bang, kalau lu belum sanggup tracking orang hanya dengan satu link, berarti kemampuanmu masih di bawah. Makasih ya bang. Belajar terus soal komputer ya. Kalau memang merasa janggal, berarti ilmu komputermu belum sedalam itu. Bang, makasih udah buat orang lebih aware. Aku nggak akan nyerang dirimu, tapi justru senang ada orang yang mau edukasi masyarakat. Sehat terus ya." Jujur saja, saya merasa tersanjung Mr. Bird rela meluangkan waktu untuk menuliskan komentar yang cukup panjang tersebut. Terlebih beberapa kalimat terakhir, rasanya seperti apresiasi sebab sudah membuat orang lebih aware dan mencoba mengedukasi masyarakat. Bahkan ada bagian yang mendoakan saya sehat selalu. Sungguh sangat luar biasa komentar ini. Bahkan setelah membacanya, saya berpikir kami bisa bersahabat ke depannya. Saya pun mendoakan semoga Mr. Bird dan keluarga senantiasa diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Di samping itu, saya pribadi tidak merasa tersinggung saat dianggap masih dangkal ilmu dan disuruh belajar lagi soal komputer. Toh manusia memang harus terus belajar hingga akhir hayatnya. Justru yang membingungkan bagi saya adalah di kalimat pertama Mr. Bird yang menganggap kemampuan seseorang masih di bawah hanya karena tidak sanggup membuat link tracking. Anggapan seperti ini terasa sangat dangkal bagi saya pribadi. Jika standarnya sekedar link tracking, berarti Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg ilmu komputernya serendah apa? Kasihan juga jika Bill Gates mau promosi Microsoft, ujung-ujungnya disuruh install aplikasi recehan dari GitHub buat lecak lokasi. Di mata saya, semua orang yang bisa mengoperasikan komputer sudah pantas dianggap berilmu. Ada yang di kantor dengan kebutuhan sebatas Microsoft Word, Excel, dan akses internet. Ada juga yang berkecimpung di desain editing dengan kebutuhan CorelDRAW, Photoshop, dan Adobe Illustrator. Bahkan jika kalian sehari-hari hanya tahu streaming YouTube, Netflix, dan anime bajakan, harusnya tetap layak dianggap paham komputer. Tapi aku nggak peduli, pace komputer cupu karena tidak bisa buat link tracking. Ini bocah-bocah kalau dibiarkan lama-lama makin ngelunjak juga. Ya sudah, sini saya praktekkan cara penggunaan Canvas, aplikasi yang setingkat di atas Seeker yang selalu dibangga-banggakan Mr. Bird karena bisa menangkap wajah penipu. Pertama-tama, kalian perlu menginstal Ngrok dari website resminya sekaligus membuat akun di sana. Kemudian kalian dapat mendownload Canvas dari website resminya atau menggunakan terminal jika kalian pengguna Linux.
Detail penginstalan tidak akan saya jabarkan di sini karena akan memakan banyak durasi. Setelah membuka Campfis, memilih tunnel server, memilih YouTube sebagai template, dan memasukkan ID video YouTube, Campfis akan membuat link untuk disebarkan. Ketika seseorang mengakses link tersebut, informasi request-nya akan masuk dan dapat dicek di browser. Kemudian hasil capture kameranya akan tersimpan di direktori yang sama dengan Campfis kita. Sebagai catatan, jika ada yang mengklaim memodifikasi aplikasi ini agar tersimpan di server sendiri, kalian jangan langsung percaya. Sebab seperti yang sudah saya praktekkan, aplikasinya tinggal langsung dipakai dan tidak ada yang perlu dimodifikasi agar tersimpan langsung di perangkat kita. Bagaimana? Karena bisa bikin link untuk mengakses kamera, apakah boleh saya cetak baju dengan tulisan kemampuan komputer sudah setinggi langit? Savage! Ada-ada saja standar skill komputer YouTuber tracking. Ada satu kalimat menarik dari komentar Mr. Bird di video Tol Komputer episode ke-63, yakni, "Aku nggak akan nyerang dirimu." Kalimat ini benar-benar menenangkan hati. Levelnya sama seperti kita izin main ke rumah teman cewek lain, terus pacar kita bilang, "Aku percaya kok sama kamu." Karenanya, setelah membaca komentar dengan penggalan kalimat tersebut, saya langsung pin komentar Mr. Bird. Tak lama kemudian, saya keluar rumah untuk merefresh hati yang lelah mengedit video 29 menit sejak kemarin malam. Sayangnya, tak berselang lama, Mr. Bird melakukan live streaming yang diberi judul Tracking Orang Live. Bahayanya klik link sembarangan. Lengkap dengan thumbnail, menjawab pace komputer yang nggak paham hacking. Hiks. Jujur saja, saya sangat sedih karena merasa dihianati kata-kata "aku nggak akan nyerang dirimu." Namun, memang tidak bisa dipungkiri, layaknya konten-konten terdahulu seperti hack Videotron, hack alarm mobil, hack Ome TV, dan sebagainya, ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk menanggapi penjelasan di Tol Komputer. Pertama, menghiraukan dan anggap hanya pendapat pribadi pecah komputer. Kedua, melakukan klarifikasi untuk menjawab poin-poin kejanggalan yang ada. Dan ketiga, melakukan pembelaan diri dan mengalihkan opini penonton ke arah yang lain. Setelah menonton video live Mr. Bird tersebut beberapa hari kemudian, jujur saja saya tidak mengerti apa yang sebenarnya coba diklarifikasi dari live 30-an menit tersebut. Saya malah berpikir, jangan-jangan Mr. Bird tidak menonton video saya sampai habis atau memang hanya ingin mengalihkan isu saja. Jika dicermati, video tersebut justru memperlihatkan bahwa orang awam saja butuh dipandu dengan sopan dan santun agar bisa mengaktifkan lokasi dan kamera sesuai permintaan. Apa kabar dengan para penipu? Bahkan beberapa komentar kelihatannya lebih paham apa poin video yang saya buat dan klarifikasi apa yang seharusnya dibuat oleh Mr. Bird. Seperti konten-konten lainnya, saya rasa penjelasan Tol Komputer selalu jelas poin di setiap chapternya, termasuk 6 poin kejanggalan video Mr. Bird di Tol Komputer episode ke-63. Referensinya pun jelas saya cantumkan di video mana, hingga kadang di menit berapa kunci jawabannya. Seperti saat kalian mendapatkan 6 soal ujian, silakan jawab 6 poin sesuai urutan pertanyaannya. Semudah itu. Jangan malah diberi 6 soal isian, jawabannya justru esai karangan bebas dengan banyak poin yang sengaja dilangkahi atau malah diisi jawaban yang tidak nyambung. Termasuk membawa-bawa topeng yang tidak tahu apa-apa. Masa iya, sementara adu argumen malah bawa-bawa tampilan fisik. Nanti lama-lama pakai jaket warna merah salah, pakai 2 layar salah, sampai meja berwarna putih pun ikut salah. Aneh. Setelah tayangnya Tol Komputer episode ke-63,
Jujur saja, saya menanti penjelasan lengkap dari Mr. Bird terkait apa yang saya jabarkan tersebut. Saya berharap jika memang ada kekeliruan, dirinya berbesar hati untuk meminta maaf sekaligus meluruskannya. Atau jika memang saya yang keliru, dirinya bersedia memberikan bukti yang lebih valid untuk meluruskan setiap poinnya. Saya pun selalu mengecek email untuk memastikan sudah atau belum Mr. Bird mengirimkan APK ngepetku ciptaannya yang konon mampu mengakses kamera penipu dari jarak jauh. Lama sudah saya tidak mengecek email, sekalinya dicek, bukannya email dari Mr. Bird terkait APK ngepetku, yang masuk justru email dari YouTube Copyright dengan judul Copyright Takedown Request Received for your YouTube video. Awalnya saya khawatir, jangan-jangan ini adalah email palsu yang berisi link jebakan yang dikirim Mr. Bird untuk melacak lokasi, mengakses kamera, atau bahkan membobol akun YouTube Pace Komputer. Saya bahkan berulang kali memastikan email pengirimnya hingga link di dalam emailnya tidak disisipi apapun karena kekhawatiran tersebut. Namun untungnya, email tersebut tampaknya memang dari pihak YouTube dan tidak ada yang berbahaya di dalam isi emailnya. Sebagai YouTuber yang selalu berkutat dengan dolar kuning, peringatan spam komen, hingga masalah copyright, lagi-lagi mendapat peringatan dari YouTube adalah hal yang biasa. Yang saya kagetkan adalah ternyata permintaan takedown video ini ditujukan ke Talk Computer episode 63 yang membahas kejanggalan video Mr. Bird. Dan yang lebih mengagetkan lagi, yang mengajukan takedown adalah sahabatku tercinta Mr. Bird. Hiks, sungguh di luar perakiraan BMKG. Jujur saja, saya pribadi langsung bingung. Apa kira-kira alasan Mr. Bird bersikeras ingin video tersebut di takedown? Komentar merendahkan sudah, curhat berkedok klarifikasi sudah, masa harus sampai mengadu ke YouTube? Memangnya seberbahaya itukah keberadaan video Talk Computer episode kejanggalan Mr. Bird? Apa karena faktanya terlalu terang hingga sulit disangkal? Entahlah. Terlepas dari alasan dibalik hal tersebut, harusnya Mr. Bird sadar bahwa saat mengajukan permintaan takedown terhadap suatu video, YouTube akan mengirimkan informasi kepada pemilik video, dalam hal ini pemilik channel Pace Komputer. Dan setelah membaca keseluruhan pengaduan Mr. Bird, saya merasa seperti seorang murid yang sedang diadukan ke Pak Guru dengan sejumlah tuduhan yang melenceng dari kenyataan. Saya khawatir Mr. Bird akan menggunakan kalimat-kalimat sejenis untuk menggiring opini penontonnya, sehingga saya klarifikasi memang dari awal. Mari kita jelajahi bersama bagaimana pengaduan Mr. Bird kepada YouTube terkait video di channel Pace Komputer. Email yang dikirimkan YouTube berjudul Copyright Takedown Request Received for your YouTube video, alias permintaan penghapusan konten berhak cipta diterima oleh video YouTube Anda. Intinya, ada yang mengirimkan permintaan kepada YouTube untuk menghapus video di channel Pace Komputer. Dalam request yang diterima dan direview oleh pihak YouTube, Mr. Bird mencantumkan nama aslinya, yakni Namsun Bertin, beserta alamat email yang ia gunakan, diikuti link video yang ingin ia hapus, yakni video Pace Komputer berjudul Kejanggalan Video Mr. Bird yang mengetahui wajah dan melacak penipu online. Dengan alasan video YouTube-nya diupload ulang oleh pengguna lain. Ia pun menyertakan link untuk videonya yang berjudul Ini Wajah Penipu BCA BRI, cara mengetahui wajah dan alamat rumah penipu online dan scammer lainnya. Untuk pertanyaan di bagian mana kontennya muncul di video tersebut, Mr. Bird menjawab seluruh video. Klaim ini saja sesungguhnya sudah tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dua video yang isinya bagai langit dan bumi dituduh sebagai reupload? Tapi kita lanjutkan dulu membaca emailnya, sebab terusannya akan lebih detail dan menarik untuk dibahas. Klaim pelanggaran hak cipta atau copyright ini kemudian direspon YouTube dengan jawaban, mereka khawatir klaim copyright Mr. Bird di awal tadi tidak valid alias tidak sah. Alasan YouTube adalah
Penggunaan karya seseorang termasuk video di YouTube tanpa izin dapat dianggap legal asal penggunaannya untuk tujuan tertentu seperti penyampaian berita, parodi, komentar, atau ulasan. Dalam hal ini, kemungkinan YouTube menganggap video PC komputer termasuk komentar atau malah ulasan terkait video yang dibuat Mr. Bird, sehingga hal tersebut termasuk legal atau sah menurut aturan. Penjelasan terkait aturan fair use sendiri cukup detail dijelaskan YouTube, baik melalui Google Support maupun channel YouTube Creators. Saya rasa penjelasan di sana lebih detail dan mudah dipahami dibanding saya yang menjelaskan ulang panjang lebar di video ini. Selain penjelasan tidak sahnya klaim Mr. Bird, YouTube juga memberi 4 pertanyaan sebagai patokan untuk dijawab Mr. Bird dengan tambahan bahwa YouTube mungkin akan membagikan tanggapannya kepada saya sebagai pembuat video yang diklaimnya. Karena kalimat terakhir inilah, email detail klaim tersebut juga masuk ke PC komputer sebagai laporan YouTube. Dalam balasannya, Mr. Bird kemudian memberikan jawaban untuk setiap pertanyaan yang diberikan YouTube kepadanya. Setiap kalimatnya akan coba saya terjemahkan dan langsung diluruskan jika memang saya anggap tidak sesuai fakta yang ada. Berapa banyak karya berhak ciptamu yang digunakan? Dalam video tersebut, si uploader yakni PC komputer tidak hanya mengambil satu video, melainkan lebih. Silakan merujuk ke beberapa karyaku. Videoku membahas tentang cybercrime dan cara kerja penipu. Bagaimana saya melacak penipu secara online dengan mengambil foto dan lokasinya. Sehingga ketika saya memperlihatkan caranya, ada beberapa bagian dari tools atau software yang digunakan oleh penipu yang harus saya blur karena jika saya tunjukkan lebih banyak, artinya saya mendemonstrasikan bagaimana menjadi penipu. Dan tentu hal tersebut bukan niatanku. Ada batasan yang saya buat sendiri, terutama terkait mengungkap informasi sensitif. Namun si uploader mengeluh tentang apa yang saya lakukan dan mengapa saya harus menyembunyikan informasi spesifik tersebut. Dan harap diperhatikan bahwa saya telah menjelaskan secara menyeluruh tentang tools yang saya gunakan di deskripsi, dan jika ada yang mengupload ulang videoku, ia harus meminta izin. Videoku memiliki tujuan yang spesifik dan dimuat dalam keseluruhan video. Ia memotongnya dan hanya mengambil bagian tertentu dan mengabaikan yang lain. Hal tersebut membuat videoku jadi menyesatkan. Terlebih dalam videonya, ia mengambil 3 atau 4 videoku dan menggabungkannya menjadi satu. Panjangnya. Baru pertanyaan pertama lagi. Tapi, mari kita luruskan satu persatu. Dalam tuduhannya, PC komputer dianggap mengambil 3 atau 4 video, memotongnya, lalu menggabungkannya menjadi satu. Hal ini tentu sangat keliru, sebab yang dilakukan PC komputer hanyalah menunjukkan letak kejanggalan yang ada di suatu video. Saya akan berikan analogi sederhana. Di sini ada 4 macam kue, ada risoles, sus, jalangkote, dan kue bolu. Yang dilakukan oleh reuploader alias pengupload ulang adalah mengambil potongan masing-masing kue tersebut, lalu menggabungkannya menjadi satu, dan menyebarkannya dengan nama sesat, contohnya kue lapis. Hal ini yang bisa menimbulkan kesalahpahaman, sebab kue lapis yang sesungguhnya tidak seperti itu. Menggunakan 4 kue tadi sebagai analogi, anggaplah ada kotoran di setiap kuenya. Yang berusaha dilakukan oleh PC komputer adalah menunjukkan di mana letak kotoran masing-masing kue tersebut. Karena hanya sekedar menunjukkan, tentu kita tidak perlu memotong, mengubah, apalagi menggabungkan 4 kotoran tadi. Saya pun merasa cukup runut dalam membahas video Mr. Bird. Di kejanggalan 1 dan 2, referensinya adalah video "Ini wajah penipu BCA BRI, cara mengetahui wajah dan alamat rumah penipu online dan scammer lainnya." Spesifik di bagian chat yang ditutupi warna merah. Di kejanggalan 3, referensinya adalah video "Hack kamera penipu online", baca deskripsi di bawah. Spesifik di penggunaan Droidcam untuk akses kamera jarak jauh. Kejanggalan keempat,
Referensinya adalah video iPhone pun jebol. Ini cara terbaru penipu online. Spesifik di penggunaan Camfish. Kejanggalan 5, referensinya adalah video ini wajah asli dan lokasi penipu Makassar. Spesifik di penggunaan Seeker. Dan kejanggalan ke-6, referensinya adalah video telanjangi cara APK hacker menjebol OTP, SMS, foto, data. Spesifik diklaim aplikasi Lemon. Dalam setiap chapternya, sudah dijelaskan secara spesifik letak kejanggalannya, lengkap dengan referensi video yang dimaksud. Bahkan menit dan detik berapa frame yang dibahas, hingga pernyataan yang diucapkan oleh Mr. Bird. Tentu hal ini bertujuan agar penonton dapat menyimak video aslinya, lalu ikut mengonfirmasi kejanggalan yang disampaikan. Layaknya kalian menulis karya ilmiah, lalu menuliskan referensi kutipan di daftar pustaka. Setiap poin pembahasan tidak dicampur aduk, bahkan setiap kejanggalannya dapat dipotong dan berdiri masing-masing. Jika kembali ke analogi kue tadi, yang saya lakukan adalah menunjuk kotoran yang ada di masing-masing kue tersebut. Saat berbicara kotoran di kue risoles, tentu saya tidak sedang membahas kotoran di kue bolu. Setelah selesai membahas kotoran kue risoles, barulah saya beralih ke kotoran kue sus. Setelah kue sus, kue jalangkote, dan ditutup menunjukkan kotoran di kue bolu. Sesederhana itu. Tidak ada yang digabung, dipotong, dijilat, apalagi dicelupin. Selain itu, Mr. Bird juga membela diri terkait tools dan software yang harus ia blur karena digunakan oleh penipu. Dan jika ia perlihatkan, artinya ia mendemonstrasikan bagaimana menjadi penipu. Jujur saja, bagian ini sulit sekali saya pahami. Maksudnya, tools atau software yang digunakan oleh penipu ini yang bagian mana? Karena jika berbicara Talk Computer episode ke-63, yang di blur hanya ada 2, yakni link Grabify di chat WhatsApp dan aplikasi DroidCam. Dan perasaan 2 tools itu bukan digunakan oleh penipu, melainkan Mr. Bird dengan klaim mampu melacak lokasi dan mengakses kamera penipu dari jarak jauh. Mana ada penipu yang memakai 2 tools ini? APK undangan bervirus saja sudah jauh lebih canggih dari 2 aplikasi ini. Selain itu, Mr. Bird mengklaim sudah menjelaskan secara menyeluruh terkait tools yang ia gunakan di deskripsi, dan jika ada yang mengupload ulang videonya harus meminta izin. Sejujurnya, setelah penayangan video kejanggalan Mr. Bird, saya sempat bingung mengapa semua video langsung diedit deskripsinya. Ternyata karena ingin mengelabuhi YouTube, seolah-olah sudah seperti itu dari dulu. Yang tidak saya mengerti, di bagian mana penjelasan tentang tools yang digunakan. Perasaan kalimatnya hanya seperti puisi dengan segala kalimat rumit. Ditambah ancaman akan dibawa ke ranah hukum pula. Lah, terus bagaimana kalau ke depannya ada orang lain yang berniat mengkritik atau meluruskan kontennya? Masa harus tutup mulut karena takut? Jahatnya. Bagaimana pasar untuk karya asli Anda dipengaruhi oleh penggunaan ini? Penontonku menjadi bingung dan menangkapnya dengan salah. Karena memperlihatkan software yang digunakan adalah sesuatu yang saya hindari dan hal tersebut adalah hakku, namun si uploader mengatakan bahwa videoku adalah penipuan massal karena mengaburkan software yang saya gunakan. Dan subscriberku menjadi bingung dan menuntutku menunjukkan softwarenya. Mereka akhirnya melewatkan poin dari videoku yang ingin mengedukasi mereka agar sadar akan cybercrime. Dan hal tersebut mengganggu pekerjaanku dan menyakiti prosesku. Silakan lihat thumbnail si uploader. Ia menutup mataku dengan warna merah dan itu adalah tanda kriminal di negaraku. Dan thumbnail tersebut bukan hanya clickbait, namun pastinya untuk memicu orang membenci saya. Lelahnya. Lagi-lagi perkara software yang di-blur. Saya bahkan harus menonton ulang video saya sendiri untuk memastikan tidak salah paham software yang dimaksud. Begini, yang saya yakini, sesungguhnya penonton termasuk subscriber channel YouTube Mr. Bird sama sekali tidak menuntut untuk menunjukkan softwarenya. Yang terjadi adalah
Penonton meminta jawaban apakah benar yang di-blur tersebut adalah link dari Grabify dan software untuk mengakses kamera penipu adalah DroidCam. Terlebih untuk bagian DroidCam, jika memang terbukti software tersebut yang dipakai, kejanggalannya berkali-kali lipat. Andai software yang dipakai sejenis TeamViewer yang memang memiliki kemampuan kendali jarak jauh, maka perkaranya hanya memaksa penipu menginstal software tersebut. Tapi jika softwarenya adalah DroidCam, mau diinstal oleh penipu pun tidak akan berguna jika tidak menggunakan Wi-Fi yang sama. Karena kejanggalan DroidCam ini, saya teringat kata-kata salah satu guru saya. Jika metodenya penuh keraguan, maka hasilnya patut dipertanyakan. Penggunaan DroidCam untuk mengakses kamera penipu ini, ibarat kalian sedang berjalan, kemudian melihat ada seseorang menebang pohon dengan ular. Keesokan harinya, orang tersebut mengaku berhasil menebang 5 pohon dengan metode yang sama. Apa kalian akan percaya? Klarifikasi yang dibutuhkan penonton harusnya sederhana. Yang rumit hanyalah cara menghindar dengan sejuta alasan, termasuk berlindung di balik takut softwarenya disalahgunakan. Padahal DroidCam aslinya bukan aplikasi hacking. Banyak orang memakainya untuk pengganti kamera webcam saat sedang kuliah atau seminar online. Tutorial penggunaannya pun banyak kalian temukan di video YouTube. Selain itu, perkara mata ditutupi warna merah. Sejujurnya, saya tidak ada niatan menjadikan Mr. Bird kriminal, apalagi memicu kebencian. Hal tersebut murni hanya terinspirasi dari thumbnail video Mr. Bird, dan saya tidak tahu jika tujuan Mr. Bird menutupi wajah penipu dengan warna merah untuk memicu kebencian penontonnya. Sebagai kompensasi, di thumbnail video ini nantinya mata saya yang akan ditutupi warna merah. Apakah penggunaan tersebut secara signifikan mengubah karya asli Anda? Atau apakah hal tersebut bertujuan sama? Tentu saja, saya ingin mengedukasi masyarakat tentang bahaya penipu, bukan menjadi penipu. Channelku tentang edukasi, bukan tentang kebencian. Dan saya merasa sangat diserang oleh tuduhannya sebagai kriminal. Si uploader memakai topeng dalam videonya. Hal tersebut menjadi tidak adil, menyerang orang namun bersembunyi di balik topeng. Kalian dapat menonton ulang Talk Computer episode ke-63 terkait kejanggalan video Mr. Bird. Saya jamin tidak ada sedikit pun bagian video yang menyebut dirinya adalah kriminal. Saya pribadi menganggapnya seseorang yang suka melebih-lebihkan cerita. Mirip-mirip kalau kalian berdomisili di Papua, lalu pergi liburan ke Jakarta. Sampai di sana, tour guide-nya mengajak kalian keliling Monas. Tour guide tersebut kemudian menjelaskan seluk-beluk Monas secara baik dan benar. Namun tiba-tiba ia selipkan pernyataan Monas ini dibangun menggunakan uang pribadi kakeknya. Bagi kalian yang paham, pasti langsung menganggap orang ini tukang kibul. Namun apa jadinya jika yang diceritakan adalah orang polos yang mungkin terbatas akses informasinya? Kan kasihan kalau sampai percaya. Selain itu, bagian topeng yang kembali diulang-ulang. Doktrin ini bahkan disampaikan juga ke penontonnya melalui video live streaming curhatan Mr. Bird. Semua yang menonton channel Paci Komputer pasti tahu, sejak awal membuat video YouTube, topeng sudah menjadi identitas tersendiri channel ini. Selain beberapa alasan pribadi yang sudah diulang-ulang, alasan utama penggunaan topeng adalah agar penonton dapat belajar mendengar argumen apapun, terlepas dari siapa yang berpendapat, bagaimana bentuk fisiknya, apa suku dan rasnya, apa agamanya, dan apapun identitas yang melekat pada dirinya. Sama halnya saat saya membahas Mr. Bird, saya tidak akan pernah peduli dirinya pakai kacamata merek apa, lampu LED-nya beli di mana, termasuk jika Mr. Bird syuting menggunakan APD lengkap, saya tidak akan peduli. Yang saya pedulikan hanyalah apa yang ia sampaikan dan apa yang ia tampilkan. Apakah penggunaan ini termasuk dalam pengecualian perlindungan hak cipta? Saya ingin video tersebut dihapus karena menyerang ruang personal dan nilai-nilaiku. Harap ditanggapi dengan serius. Kurang lebih, seperti itulah alasan mengapa Mr. Bird ingin videonya dihapus.
Saya merasa tidak pernah menyerangnya secara pribadi. Saya hanya mengkritisi konten-konten yang ia buat dengan segala fakta kejanggalan yang saya temukan. Percayalah, jika niatnya menyerang pribadi, saya yakin kami yang bernomisili di Papua tidak akan kalah dari siapapun. Nggak bisa itu 3.000 sepasang, udah murah. Apin lagi, lu pakai ini, pakai itu perangko, buih assassin jadi sapek. Bener. Terus mancing turtle langsung meninggoy turtle-nya. Saat menerima email yang berhubungan dengan copyright, jujur saja saya langsung pesimis kepada pihak YouTube. Sebab berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, seringkali YouTube tidak berpihak ke YouTuber kecil seperti Pace Komputer. Namun di luar dugaan, kali ini YouTube bersedia berlaku adil dalam menanggapi klaim Mr. Bird. Dalam jawabannya atas klaim Mr. Bird, YouTube justru meyakini konten Pace Komputer dilindungi oleh fair use, fair dealing, atau pengecualian serupa untuk perlindungan hak cipta. Mereka mengirim email tersebut untuk memberitahu bahwa YouTube tidak berencana menghapus video terkait untuk saat ini. Mereka pun menambahkan Pace Komputer memiliki kendali atas video di channelnya, termasuk kemampuan untuk menghapusnya jika mau. Perlu diperhatikan, YouTube bahkan menebalkan bagian tidak berencana menghapus video terkait untuk saat ini, yang seketika membuat siapapun bernafas lega. Rasanya seperti selesai ikut sidang di ruang BK atas tuduhan orang lain, tetapi akhirnya terbukti tidak bersalah. Lanjut, harap diperhatikan bahwa pemilik hak cipta mungkin akan menghubungi Anda secara langsung untuk meminta penghapusan atau mengambil tindakan lain. Email ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum. Jika Anda tertarik dengan informasi lebih lanjut mengenai pilihan Anda terkait hal ini, silakan berkonsultasi dengan pengacara yang qualified. Harap diperhatikan bahwa alamat fisik dan nomor telepon pembuat aduan telah dihapus dari pemberitahuan pelanggaran hak cipta. Kurang lebih, demikianlah video curhatan terkait aduan video Talk Computer episode ke-63 yang berusaha di-take-down oleh Mr. Bird. Saya sangat bersyukur YouTube dapat mengambil keputusan yang bijak dan membela Pace Komputer sebagai konten kreator di platformnya. Saya pribadi berharap, dibanding berusaha mati-matian menghapus video tersebut, Mr. Bird bersedia meluangkan waktu untuk membuat klarifikasi terkait poin-poin kejanggalan yang sudah saya jabarkan secara berurutan. Bahkan untuk mudahnya, saya persilahkan untuk membuat reaction terhadap video saya. Saya janji tidak akan meminta takedown meski keseluruhan video saya digunakan untuk bahan klarifikasinya. Katanya mau mencerdaskan masyarakat. Kok segalanya serba ditutup-tutupi atau sekalian dilebih-lebihkan? Apa perlu saya yang buatkan template video klarifikasinya? Sekian video curhatan terkait sahabatku Mr. Bird yang ingin men-takedown video di channel Pace Komputer. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!